Ini adalah pria paling brutal yang pernah saya lihat. Jika dia berada di kedua, tidak ada yang akan menjadi yang pertama. Suatu hari dia menghadiri pernikahan seorang teman. Bidik pengantin cantik di sana. Langsung tidak menghormati siapapun dan memperkosanya. Lalu bujuk dia dengan berbagai cara. Kemudian dia dengan santai memberitahu bawahannya bahwa pengantin wanita itu masih perawan. Sedangkan pengantin wanita tidak tahan dengan penghinaan ini. Bahkan tidak punya wajah untuk melihat wajah suaminya lagi. Dia langsung melompat untuk bunuh diri. Bahkan lebih terluka, berdiri di depan kematian istrinya yang tidak dapat dijelaskan. Sang suami baik sedih maupun marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya bisa berpura-pura itu adalah insiden. Karena latar belakang keluarga pria ini tak tertandingi. Pria ini, ketika dia menyeberang jalan, melihat gadis manapun yang dia inginkan. Bahkan jika itu adalah siswa di bawah umur, pun tidak bisa lepas dari matanya. Meskipun polisi berdiri di sana. Anggap saja baik-baik saja, karena di negara ini, selama dia senang pernah ilegal untuk melakukan apapun. Siapapun yang membuatnya tidak puas, mereka hidup akan lebih buruk daripada mati. Apakah Anda pikir ini hanya plot dalam film? Ini bukan hanya kisah nyata tetapi dalam kehidupan nyata ini jauh lebih keterlaluan daripada di film. Pasti bikin Anda bingung dan kaget. Jadi siapa pria ini? Dia adalah putra mahkota terkenal bernama Uday dari Raja Kerajaan Saddam. Putra presiden paling kuat dalam sejarah Irak. Tapi setelah dia dibunuh, rakyat Irak merayakan Hari Nasional. Menurut ingatan pengikut putra mahkota Uday, jumlah orang yang dilecehkannya setidaknya ribuan. Dia adalah seorang pecandu seks. Setiap hari, dia mengubah gadis yang berbeda untuk tidur dengannya. Hidup tanpa beban. Ada ratusan pelayan. Mereka hanya bertugas memberi makan dan mendandaninya. Di negeri ini, Uday, selain takut dengan ayahnya Saddam, satu hal yang lain juga takut dibunuh oleh orang lain. Karena ada begitu banyak orang yang ingin membunuhnya. Jadi dia meniru ayahnya Saddam untuk menemukan salinannya. Biarkan dia keluar atas namanya. Sedangkan dia di dalam kegelapan mengendalikan segalanya. Latif dulunya teman sekelas Uday. Tidak bisa membedakan antara penampilan keduanya hanya dengan melihat mereka. Latif dengan cepat menjadi incaran Uday. Meskipun menjadi klon dapat menjalani kehidupan yang mewah. Tetapi itu juga berarti kehilangan identitas aslinya secara paksa. Dan akan dibunuh kapan saja. Latif tentu saja akan menolak. Tapi udah jelas tidak akan bernegosiasi dengannya. Dia pikir berbagai rencana untuk menyiksa Latif. Akhirnya mengeluarkan anggota keluarganya untuk mengancam. Latif tidak bisa tidak setuju. Segera seorang dokter ortopedi muncul untuk melakukan operasi ortopedi untuknya. Bahkan setiap gigi harus sama persis 100%. Kemudian dia harus meniru setiap gerak tubuh dan membiasakan diri dengan kehidupan Uday. Begitu saja satu salinan berhasil dibuat. Bahkan ayah kandung Saddam tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Setelah menjadi salinan, Latif kini benar-benar menyadari betapa kejamnya Uday. Menyiksa orang lain adalah hobinya. Ini adalah adegan di mana atlet disiksa secara paling brutal di dunia. Karena jika tidak bermain sepak bola dengan baik, kaki akan dipotong. Angkat besi yang tidak memenangkan medali emas untuk negara akan disetrum sampai mati. Ketika Latif melihat adegan ini, dia tidak berani menontonnya lanjut. Dia marah dan mematikan TV. Sekarang dia tahu panggilan penguasa Irak. Betapa pentingnya. Namun saat tampil di depan publik, Uday kerap memberikan banyak pujian. Karena ayahnya Saddam menyelamatkan dunia. Jasanya yang besar telah terpatri dalam darah dan tulang bangsa ini. Dan keadilan sejati tidak dipikirkan sama sekali. Latif semakin menyadari sisi gelap negara ini. Uday menculik wanita di siang bolong. Sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Satu hal yang mengerikan adalah setelah memperlakukan mereka seperti mainan. Dia akan memerintahkan bawahan untuk membuang mereka ke gurun liar. Satu-satunya hal yang ditakuti oleh orang jahat seperti Uday adalah ayahnya. Satu hari karena ada konflik di pesta, Uday kehilangan minat, jadi dia membunuh salah satu jenderal ayahnya. Dia tahu dia telah menyebabkan bencana.
jadi berpura-pura terlihat sakit parah. Tapi Presiden Saddam bukan orang yang mudah tertipu. Dia langsung menyerbu ke rumah sakit dan mengeluarkan tabung pernapasan putranya. Lalu berikan beberapa tamparan sampai dia muntah darah. Akhirnya, ambil pisau dan bersiap untuk memotong saluran reproduksi putranya. Tapi tetap saja itu putranya. Saat dia mengambil pisau itu juga ketika hatinya melunak. Tapi setelah dimaafkan, Uday masih belum berubah. Dia melanjutkan kehidupan penuh nafsunya yang tak terpuaskan. Tetapi pada saat yang sama rakyat bangsa juga menderita kehancuran perang yang hebat. Uday mengirim Latif ke garis depan untuk menyemangati para prajurit di ketentaraan. Sedangkan dia dengan santai berbaring di tempat tidurnya menonton berita TV tentang dirinya sendiri. Tapi dalam perjalanan pulang Latif dibunuh. Selama pertarungan, dia kehilangan kelingkingnya. Tidak ada tubuh yang lengkap berarti klon Uday tidak sempurna lagi. Latif mengerti bahwa sekarang dia tidak berharga lagi bagi Uday. Dia harus menemukan jalan keluar dari kendali Uday. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain menunggu untuk mati. Latif diam-diam menghubungi gadis di samping Uday. Gadis ini juga membenci Uday. Keduanya memutuskan untuk bertarung bersama. Buat rencana untuk melarikan diri dari kendali putra mahkota yang kejam. Pria ini berani membunuh putra presiden kuat Saddam. Tetapi di bawah perlindungan bawahan. Latif dengan cepat terpojok. Sementara tidak ada cara untuk melarikan diri. Gadis itu membuka pintu lift untuk menyambutnya. Dua orang pergi ke garasi. Tetapi Latif tidak berniat membunuh agen rahasia yang berdiri di sana. Dia hanya mengambil senjatanya dan masuk ke mobil untuk melarikan diri. Pelarian ini berarti dia harus menghadapi pengejaran seluruh Irak. Karena sebagai klon Uday, Latif sudah tahu terlalu banyak rahasia yang sebaiknya tidak diketahui. Mereka berdua baru saja tiba di sebuah hotel kecil berpikir bahwa sementara aman. Tapi langsung menerima panggilan dari Uday. Mengatakan bahwa dia harus patuh kembali. Latif tahu bahwa keberadaannya telah terungkap. Tapi mengapa begitu cepat? Gadis di sebelahnya mengakui bahwa dia melakukannya. Karena putrinya ditangkap oleh Uday. Dia tidak punya cara lain. Sebelum dia selesai berbicara, peluru melewati kepala Latif. Pembunuh yang dikirim Uday mengikutinya. Untungnya polisi tiba tepat waktu dan mengusir mereka. Tapi sangat cepat Latif menerima panggilan lagi. Uday menangkap ayah kandung Latif untuk mengancamnya. Tapi ayahnya tahu jelas bahwa jika Latif kembali, akan sulit bagi keduanya untuk tetap hidup. Pria brutal seperti Uday tidak akan pernah menepati janjinya. Dia mengatakan kepada putranya untuk tidak khawatir tentang dia. Kematian ayahnya membuat Latif sadar bahwa tidak ada tempat bertahan hidup untuk dirinya sendiri di negeri ini. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memberontak. Latif pergi ke sang suami yang istrinya diperkosa. Bersama-sama mereka membuat rencana besar untuk membunuh Uday. Karena dia dulu adalah salinannya. Perbuatan Uday sejelas punya di dalam punggung tangan Latif. Suatu hari, Uday mengendarai sebuah mobil untuk memilih gadis-gadis cantik untuk dibawa pulang. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Teman Latif, Ali mendorong gerobak sapi ke depan. Lalu blokir jalan Uday. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan senjata AK. Tak disangka, pengawal Uday hadir dan menembak Ali tepat waktu. Tapi pada akhirnya Latif adalah pembunuh yang sebenarnya. Semua perhatian tertuju pada temannya Ali. Latif berjalan melewati kekacauan dan melangkah ke depan mobil Uday. Waktu hendak menarik pelatuknya. Tanpa diduga, gadis yang duduk di mobil bersama Uday adalah elemen pemujaan buta. Dia mendorong Latif menjauh. Meskipun tidak bisa membunuh Uday. Tapi Latif menembak tepat di alat kelaminnya. Jika menembak lagi, yakin itu tidak akan tepat waktu. Ketika pengawal menyadarinya, dia menghentikan Latif. Tapi ketika dia melihat pria di depannya, adalah orang yang pernah memaafkannya untuk melanjutkan hidup. Latif, pengawal itu memilih untuk berbalik dan pergi. Pura-pura tidak melihat. Latif berbaur dengan keramaian dan menghilang. Pembunuhan ini terjadi pada tahun 1996. Ada cerita seperti itu dalam sejarah. Dia telah membuat putra mahkota Uday terluka di sekujur tubuh. Bahkan jika dia ingin bercinta lagi,
dia tidak mampu lagi. 7 tahun kemudian pada tahun 2003, cabul ini akhirnya ditembak mati oleh militer AS.